Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman, memasuki musim tanam yang kedua bagi yang sebagiannya di Jawa Tengah dan di Sulawesi Selatan, sebagiannya ada juga di bagian Jawa Timur. Ini biasanya langsung melakukan pengolahan lahan untuk mempersiapkan tanaman padi di musim kedua. Namun yang perlu sangat diperhatikan pada saat musim tanam kedua itu adalah bagaimana pada saat pengolahan lahan ini jerami-jerami yang tersisa pada sawah kita itu bisa terurai secara sempurna dan tidak menimbulkan penyakit stagnan pada pertumbuhan atau kerdil pada tanaman padi. Teman-teman, jerami padi ini mengalami perombakan, mengalami penguraian pada saat sudah diolah atau dibajak bersama dengan tanah sawah kita. Nah, pada saat terurainya inilah di sini terjadi keasaman dan terjadi juga zat tanin ini kadang merusak pada sistem perakaran tanaman padi kita ketika ditanami kembali. Nah, apa yang mesti kita harus lakukan karena jerami ini juga tidak boleh dibakar, tidak boleh juga kita keluarkan dari areal pertanian kita. Kenapa? Karena di jerami itu 70% kandungannya adalah silika. Silika ini sangat diperlukan banyak bagi tanaman padi, tanaman jagung, dan tebu. Nah, oleh karenanya dengan jerami ini kita minimal tidak lagi perlu menambahkan pupuk silika pada tanaman padi kita. Di situ juga ada kandungan kalsiumnya, ada kandungan fosfornya, ada magnesiumnya juga di situ. Sehingga dengan adanya itu mikroba-mikroba yang khususnya mikroba pengurai organik ini itu juga bisa lebih aktif dengan adanya perombakan dari jerami-jerami itu. Yang masalah adalah efek pada saat perombakan ini bisa membuat stagnan pada tanaman padi kita. Nah, yang perlu kita lakukan adalah agar tadi si jeraminya ini tidak menjadi panas, terus zat taninnya ini tidak merusak pada perakaran tanaman, maka sebaiknya ditaburkan garam krosok. Ini teman-teman yang menjadi bahan tambahan pada saat kita memasuki musim tanam kedua. Berapa takarannya? Yang kami rekomendasikan itu adalah 100 kg per hektar. Ini ditabur merata pada saat kita sudah melakukan pembajakan. Nah, dari fungsi-fungsinya, selain dari tadi cepat membantu penguraian mikroba khususnya pada mikroba-mikroba perombak bahan organik, nah ini juga nanti bisa menjadi bantuan bagi keasaman pH tanah kita. Jadi begitu masuk garamnya, nanti tanah kita bisa menjadi netral kembali. Lalu bagaimana dengan pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa dengan pemberian garam ini bisa mengakibatkan tanah kita rusak, tanah kita salin, tanah kita ini berlebih unsur garamnya di dalam tanah. Teman-teman,
justru yang merusak tanah pertanian kita ini adalah pupuk kimia yang berlebihan, adalah pestisida yang berlebihan, baik dari insektisidanya, fungisidanya, bakterisidanya, yang semua sifatnya itu adalah bahan kimia. Ditambah hancur lagi ketika kita memberikan herbisida, baik dari herbisida pratumbuhnya, herbisida selektifnya, herbisida kontaknya, banyak sekali macam herbisidanya, yang mana pada saat kita menyemprotkan ke lahan kita, dalam satu kali penyemprotan sampai 15 tahun residunya itu tidak akan terurai. Sehingga teman-teman bahwa tidak usah terlalu mempercayai komentar-komentar ataupun dengan pendapat-pendapat yang mereka sendiri sebenarnya tidak pernah meneliti. Karena yang paling banyak menentang pemakaian garam krosok pada lahan pertanian itu 99% adalah produsen pupuk kimia, produsen pestisida kimia. Ini teman-teman, sehingga dengan adanya kita memberikan tambahan garam itu, saya yakin bahwa dengan metode yang kami lakukan bertahun-tahun ini, itu bisa membuat tanaman kita kembali subur, dan yang paling pasti adalah MT1 dengan MT2 panennya tidak akan turun, tidak akan tidak akan ada selisihnya ketika pada saat pengolahan lahan ini jeraminya tetap di dalam lahan lahan areal sawah kita, ditambah lagi penaburan garam, ditambah lagi pengaturan nanti pada saat budidaya, ditambah lagi nanti ada pemberian pupuk organik yang sifatnya bagus, ditambah pengendaliannya dengan pestisida alami. Saya kira metode-metode pertanian inilah yang akan menyelamatkan petani kita di Indonesia agar bisa bertahan dan bisa bersaing dengan teman-teman petani kita di luar negara ini. Begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga dengan apa yang kami berikan bisa memberikan manfaat dan menjadi barokah. Saya ulangi lagi, jangan buang jerami padi Anda, usahakan di dalam sawah atau di areal persawahan kita saja, sehingga kebutuhan-kebutuhan organik yang seharusnya dibutuhkan oleh tanah kita itu tidak menjadi kurang hanya karena kesalahan manusianya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.